Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di NTV Podcast. Pada malam yang berbahagia ini, kita kedatangan seorang tamu yang cukup luar biasa, yang dimana tamu kita pada malam hari ini merupakan tokoh nasional yang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Aceh. Tiada lain dan tidak bukan, beliau adalah Bapak Haji Abdullah Puteh, mantan Gubernur Aceh periode 2000 sampai dengan 2004 Pak ya. Oke, kita sapa saja langsung pada beliau. Bagaimana kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan bahagia. Bagaimana kesibukannya sehari-hari dalam puasa ini? Ya, as usual ya, seperti biasa, saya sekarang ini ikut dalam satu tugas Komite 2 di PDRI mengunjungi daerah pemilihan atau istilahnya Kundapil. Kundapil ya? Kundapil. Nah, karena DPD ini berbeda dengan DPR, pilihan kalau dapilnya DPR itu di Aceh ini ada 2, kalau kita di DPD hanya 1. Seluruh provinsi. Jadi makanya tiba di Subul Salam. Gitu. Ya. Sudah berapa lama Pak di Subul Salam? Subul Salam 2 malam dengan malam ini. Nah, tapi sebelumnya saya ada di Aceh Selatan, di pesantren Darussalam, Abu Yamran di situ kan. Nah, sebelumnya juga di daerah Aceh Barat. Selama 2 hari di Subul Salam ini Pak, apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan Pak? Yang sudah kita laksanakan ya, yang pertama kegiatan adik-adik kita di KMPI Subul Salam di bawah Dina Edi ini kita mengadakan sosialisasi 4 pilar bangsa. Ya, 4 pilar kebangsaan tadi di Hotel Hermes dan sudah selesai dibuka resmi oleh Bapak Wakil Wali Kota tadi dan langsung sampai sore hari ini, dan malamnya atau menjelang maghrib kita buka puasa bersama di kafe tadi bersama teman-teman KMPI. Cukup ramai juga, alhamdulillah. Apa kesannya tadi Pak waktu kumpul-kumpul bersama KMPI tadi? Ya, saya katakan dalam sambutan saya tadi, saya sudah kunjungi banyak kabupaten di Indonesia dan rata-rata saya mengunjungi adik-adik KMPI. Yang saya simpulkan bahwa bertemu dengan KMPI Subul Salam tidak lebih jelek daripada KMPI lain, bahkan lebih bagus. Lebih bagus. Saya senang. KMPI sini berkiprahnya bagus, alhamdulillah. Saya sempat membaca profil Bapak, kan ternyata Bapak juga pernah menjabat Ketua Umum DPP KMPI. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun 1984, 1987. 84, saya belum lahir Pak. Belum lahir ya? Saya lahir 85. Ketua kita juga belum lahir. Gitu ya. Berarti itu bagaimana dulu sistem pemilihannya, kok bisa Putra Aceh Pak terpilih menjadi Ketua Umum DPP KMPI? Ya, jadi dulu memang begini ya, KMPI ketika didirikan itu kan ada satu mission. Mission mempersatukan pemuda Indonesia dari semua lapisan, semua golongan. Yang kedua, misinya adalah bagaimana pemuda ini menjadi katalisator pembangunan. Sehingga pada waktu itu pertama sekali didirikan itu sponsornya waktu itu Pak Ali Mustopo. Pak Ali Mustopo. Ali Mustopo. Ya, staf ahli presiden Bapak Soeharto. Dan kemudian ini dibicarakan dengan teman-teman ex Angkatan 66 yang dulu pernah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nah, maka muncullah tokoh-tokoh kita waktu itu, bekas tokoh Kesatuan Aksi Mahasiswa seperti Dr. Abdul Ghafur, Kosmas Batubara, David Napitupulu, Akbar Tanjung, dan sebagainya. Kemudian kan bergabung dan menggabungkan ormas-ormas kepemudaan yang lain. Nah, seperti ada HMI, ada KMP, ada pemuda Pancasila, ada pemuda Ansor, ada Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, ada pemuda mahasiswa Katolik, ada PMI, itu digabung semua, jadilah yang disebut pertemuan melahirkan deklarasi pemuda Indonesia. Itu dalam satu deklarasi yang
dikemas begitu rupa sangat luar biasa. Nah, dari situ pada akhirnya disebut, maka pada hari ini kami bersepakat mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, sehingga pada periode pertama Ketua KNPI atau DPP KNPI, mulai dari Ketua Umum sampai kepada departemen, begitu juga Ketua KNPI Provinsi sampai departemen, Ketua KNPI Kabupaten itu agak diatur. Agak diatur, Pak. Maksud agak diatur ini bagaimana? Agak diatur, jadi itu disaring potensi pemuda yang dipakai, potensi pemuda-pemuda yang empat syarat. Pertama, dia sudah binen. Artinya dia tidak mencari makan di organisasi. Gitu ya. Jadi sudah lepas untuk dirinya. Tidak mencari kehidupan di organisasi. Yang kedua, dia memang bekas aktivis. Yang ketiga, pada saat itu dia masih populer. Dan yang keempat, bisa berinteraksi dengan kepimpinan bangsa. Itu yang kita sebut Orde Baru. Itu pada saat menjadi Ketua Umum DPP KNPI itu, Pak, itu Bapak masih status PNS? Masih PNS, ya. Jadi kalau Ketua Umum KNPI Pusat itu dimulai dari Ketua Umum paling bawah saya, Ketua Umum KNPI Kabupaten di Aceh Timur. Di Aceh Timur. Nah, pada waktu itu kebetulan saya menjabat Kepala Dinas PU Kabupaten. Di umur saya waktu itu 26 tahun. Cukup muda, 26 tahun sudah bisa berbuat secara nasional. Jadi Ketua Umum KNPI Kabupaten, tapi saya di situ kan 5 tahun di Kabupaten. Sudah itu saya melanjutkan pendidikan saya, karena sebelumnya saya tamatan Akademi PU kedinasan. Saya lanjutkan ke Bandung, ke ITB, untuk mengambil S1. Nah, tapi pada saat itu juga ada kongres KNPI yang kedua, terpilih Pak Akbar Tanjung, saya sudah diambil untuk jadi departemen. Jadi dari kabupaten saya ambil ke departemen. Nah, kemudian saya kebetulan 3 bulan di ITB, 77 saya sudah dicalonkan DPR Pusat sebetulnya. Usia 29 tahun, tapi tidak terpilih pada waktu itu. Tapi 3 bulan saya di ITB dan masa periode sudah tahun 79, 3 tahun saya berjalan. Almarhum bapaknya Adam Kamil meninggal dunia. Dia anggota DPR Aceh dari Golkar nomor 1. Nah, karena saya di-PAW-kan, saya terpilih. Dari Aceh, Pak? Aceh. Pada tahun 9. Nah, kemudian ketika Kongres PN ketiga, Pak Aulia jadi Ketua Umum, saya di Wakil Ketua. Nah, baru Kongres KNPI keempat, saya jadi Ketua Umum KNPI. Cukup lama juga. Lama, Pak. Lama, ya. Jadi sebelum kita bincang-bincang lebih dalam, Pak, kan, ini kita kan sudah 2 hari di Subul Salam ini. Kira-kira apa tanggapan tentang Subul Salam ini, Pak, dari pengamatan? Yang penting mungkin saya sampaikan, saya gembira, senang ya. Karena dulu saya pernah ikut serta dalam pemekaran Subul Salam. Waktu itu saya gubernur di Aceh. Teman-teman di sini di beberapa tokoh, salah satu saya kenal itu Pak Boge Pancin namanya, Boge Pancin dari Golkar itu. Ya, dia ketemu saya supaya bisa dimekarkan Subul Salam, saya setuju. Tapi kan perlu proses dan bisa serta-merta. Nah, waktu itu saya mengunjungi Subul Salam dalam keadaan belum dimekarkan. Nah, teman-teman sini rupanya sudah pakai pasang kuda-kuda. Wah, kehadiran saya akan dimanfaatkan waktu itu. Saya tidak tahu sebetulnya. Tahun berapa itu? Tahun 2001-2002 kalau Nah, pas saya datang, sudah pertemuan, sudah manis-manis segala macam, tutup tawar, akhirnya saya diajak. Saya namakan bukan diajak, saya diculik. Dibawa ke satu gedung, saya lupa gedungnya itu. Sudah penuh tokoh semua gitu, dan suatu tokoh bicara bahwa Bapak sudah naik di gedung ini, kami juga di sini, kami ingin kita tidak turun dari ini, kecuali Bapak mau menandatangani pemekaran Subul Salam. Saya bilang, saya siap dari dulu, cuman ini kan perlu proses. Kalau sekarang perlu, saya tekan. Iya Bapak tekan, saya tekan. Nah, itu. Saya senang apa yang saya lakukan waktu itu, hari ini jadi kejadian ya. Jadi lahirlah Subul Salam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang jauh Subul Salam pada waktu itu dengan sekarang. Jauh sekali. Dulu mungkin banyak hutan bukan belukar. Sekarang sudah berganti sama hijaunya sawit. Itu luar biasa. Jalan juga waktu itu kan masih susah. Sekarang sudah bagus. Jadi kemajuan ada. Dan kemudian kota Subul Salam saya lihat, saya tidak sebutkan sama dengan yang kota lain. Saya kira lumayan bagus. Subul Salam ya. Walaupun masih
tertata, belum sangat modern, tapi Ya. sudah luar biasa bagus. Itu yang saya lihat. Jadi saya gembira, saya senang, dan saya punya harapan 10 tahun ke depan bisa lebih bagus lagi. Insya Allah dengan pimpinan yang baik, dengan program-program yang visioner, akan lebih bagus. Ya. Tentunya Pak kan, karena Bapak sudah berbicara tentang Suku Salam, ya mungkin melalui tangan-tangan Bapak kan aktif sebagai senator dari Aceh. Ya. Kira-kira apa yang diprogramkan khusus nih Pak, khusus untuk Suku Salam, baik sekarang ataupun ke depannya Pak? Ya, memang saya mencoba mempelajari potensi yang ada di Subur Salam. Salah satu yang jelas adalah perkebunan, sawit, ya kan. Kedua juga ada tenaga air, yang ketiganya juga mungkin ada sumber daya lain seperti sumber daya mineral. Setahu saya semuanya ada di sini, cuman belum diekspor. Nah, jadi oleh karena itu tadi malam alhamdulillah saya punya waktu ketemu silaturahmi dengan Pak Wali Kota. Pak Wali Kota juga sangat bersemangat. Nah, beliau menyampaikan kepada saya salah satu yang kalau bisa saya bantu, dan saya katakan insya Allah akan saya bantu, bagaimana rencana tahun 2013 atau 2015 dulu bahwa di Suku Salam ini akan didirikan satu pabrik minyak goreng. Nah, pada waktu itu sebetulnya pemerintah pusat, Kementerian Perdagangan sudah menyetujui dengan anggaran sekaligus. Tapi entah bagaimana, saya tidak mau masuk terlalu jauh. Ternyata katanya tidak bisa di Suku Salam karena lahan untuk pabriknya sempit, nggak tersedia gitu. Tapi setahu saya itu nggak mungkin, karena Suku Salam kan sangat luas. Kalau kita minta 10 hektar aja gampang lah. Sekecil. Tapi kenapa begitu? Ya mungkin ada unsur lain. Nah, saya pun terpengaruh. Makanya saya 3 tahun lalu ketemu dengan Menteri Perindustrian, Saudara Agus Kartasasmita. Saya bilang bagaimana? Dia masih menyatakan kami ada punya dana 60 miliar. Nah, kalau Bang Abdullah mau silakan, tapi ajak satu swasta yang bisa memenuhi kekurangan dari dana ini. Nah, akhirnya karena saya tidak cek lagi ke sini, saya pikir kalau Subur Salam memang nggak siap, ya udah bawa aja ke Aceh Timur. Nah, di sana Aceh Timur kan ada Kabupaten Tamiang yang juga sawitnya sangat luas. Tapi di sana juga setelah saya bicara, kelihatannya masih tertatih-tatih. Nah, tapi terakhir saya tahu bahwa ternyata di Subur Salam itu soal tanah lahan itu bukan masalah. Nah, tadi malam Pak Wali Kota juga mengatakan begitu. Maka tadi malam boleh dikatakan kami sepakat bahwa ini akan kita perjuangkan supaya segera bisa terjadi. Dan tadi pagi saya sudah ke Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, ketemu Pak Kadisnya. Saya sudah serahkan data-data feasibility study, sudah diserahkan juga data-data tentang DID, Detail Engineering Design, sudah saya pegang semua, dan ini saya akan bawa ke Jakarta. Tentu saya akan lobby lah, kekuatan kita ada pada lobby ya. Nah, tentu saja saya kira, saya yakin pemerintah pusat kalau lihat suasana begini dia masih mau, masih tetap memperjuangkan, tapi kemungkinan tidak bisa langsung tahun ini. Karena tahun ini kan sudah setengah anggaran. Tapi kita mulai dari sekarang. Dan Pak Wali Kota tadi malam menyatakan, juga tadi menyatakan, kami siap untuk memenuhi semua syarat yang diperlukan. Semua data yang perlu. Jadi itu yang sudah terjadi. Hari-hari ini, saat ini saya merasa was-was dengan berdoa kepada Tuhan, mudah-mudahan saya punya kemampuan memperjuangkan ini ya. Kalau ini terjadi, ini sangat monumental, karena di saat kita kehilangan atau kekurangan minyak goreng, tahu Aceh muncul, membuat pabrik minyak goreng, dan munculnya itu bukan di Kabupaten Mamena, tapi di Subur Salam. Terus Pak, kalau di DPD itu Bapak di komite berapa Pak? Bidangnya apa saja? Ya, kalau di kita kan DPD ini setiap provinsi punya 4 anggota. Itu sama seluruh Indonesia. Provinsi yang penduduknya 40 juta dengan yang 3 juta sama. Sama semua. Nah, jadi kita punya anggota DPD seluruh Indonesia ini 4 kali 34 provinsi 136 orang. Nah, 4 anggota DPD dari tiap provinsi dibagi pada 4 komite. Komite 1, komite 2, komite 3, komite 4. Komite 1 itu bidang politik dan hankam, komite 2 ekonomi, komite 3 bidang pendidikan dan agama, komite 4 soal keuangan. Nah, saya sengaja memilih di komite ekonomi.
Iya. Karena saya pikir bahwa inilah harus sekarang ini kita lari kencang, karena kalau kita mau maju, ekonomi harus maju. Kalau ekonomi tidak maju, ya kita ketinggalan. Jadi saya bisa bikin lompatan-lompatan dengan dukungan teman-teman di daerah. Beberapa waktu yang lalu Pak kan, Ya. masyarakat Aceh itu digemparkan dengan isu Aceh dinyatakan sebagai provinsi termiskin di Pulau Sumatera. Ya. Itu bagaimana Bapak menyikapi? Ya, saya sendiri seperti you katakan, terperanjat juga saya. Ya. Tetapi itu kan data statistik Ya. yang dikeluarkan oleh negara, jadi bukan dari swasta. Ya. Dari BPS, Badan Biro Pusat Statistik Nasional, sehingga harus kita iakan gitu kan. Ya. Terlepas dari ada cara-cara menghitung yang berbeda ya. Ya. Jadi memang sama. Jadi saja ini, tapi stigma itu saya kira sudah melalui perhitungan-perhitungan yang panjang dengan melihat indikator-indikator yang dimiliki atau tidak dimiliki oleh Aceh pada saat ini. Berarti kalau kita lihat di lapangan, ini Bapak kalau lapangan ini, Ya. Dengan adanya hasil penilaian tersebut, apakah sesuai antara fakta dengan nyata di lapangan? Bagaimana penilaian Bapak? Saya belum pernah melakukan survei. Ya. Tapi survei itu kan tidak selalu harus dilakukan dengan penelitian yang pasti ya. Ya. Tapi kadang dengan asumsi-asumsi juga boleh. Ya. Misalnya kalau kita pulang ke kampung kita, katakanlah saya di Aceh Timur, pulang ke ID, pulang ke desa saya, itu terlihat masyarakat di desa itu sulit sekali untuk mendapatkan pendapatan bahkan 20.000 sehari susah. Nah, tetapi kalau di kota itu nggak kelihatan. Ya. Karena anggaran pembangunan yang ada itu kan beredar banyak-banyak di kota. Ya. Nah, di kota pun itu orang-orang yang semua tersentuh dengan anggaran pembangunan. Misal toko-toko, dia menyediakan bahan makanan kepada masyarakat. Masyarakat itu sebagian besar pegawai negeri. Apakah pegawai Pak Bupati, pegawai kantor gubernur, pegawai departemen, dinas ini, itu semua pegawai negeri. Bahkan tentara, polisi kan orang digaji semua. Ya. Jadi di kota nggak kelihatan itu. Tapi kita ke desa sendiri anak muda sudah nggak ada lagi di desa. Sudah cari makan di kota. Nah, walaupun dia dapat nggak dapat, dia lebih bagus ke kota. Nah, itu menunjukkan bahwa memang ciri-ciri kemiskinan itu ada. Jadi tidak bisa kita tolak mentah-mentah gitu kan. Nah, oleh karena itu sekarang ini kalau itu ada, tentu saya berharap pemerintah provinsi dan kabupaten bisa secara objektif melihat keadaan itu, dan kemudian tentu saja kita cari jalan keluar kan gitu. Tidak perlu kita diam di situ, dan tidak perlu kita berdebat tentang benar apa tidak. Benar tetap biarlah itu berjalan sendiri, melampaui batas waktu nanti kita lihat kan. Tetapi kita hari ini harus mencari jalan keluar, harus ada langkah-langkah yang visioner, saya katakan itu, agar itu tidak ada. Nah, sebetulnya secara empiris sudah bisa dijawab. Aceh tidak mungkin miskin. Kita punya semua. Itulah sangat mengejutkan publik lah. Kenapa? Karena di Aceh dulu waktu saya gubernur, saya sering pidato. Di Aceh ini semua ada. Tapi semua tidak ada. Semua ada, tapi semua tidak ada. Orang bertanya, apa maksudnya? Saya kata, kita punya sumber daya mineral, kita emas ada, uranium ada, ya kan? Emas ada, tembaga ada, besi ada, tembaga, semua ada. Tapi karena kita nggak ekspor, nah itu tetap dia diam sendiri di situ. Tidak bisa gunakan untuk kepentingan masyarakat. Kita punya lahan yang cukup luas. Nah, pada waktu saya inventarisir ada 1 juta hektar lahan yang sudah diminta oleh perkebunan-perkebunan yang namanya AGU. Tapi dari 1 juta hektar itu yang sudah dibangun hanya sepertiga. 300.000 hektar untuk sawit-sawit segala macam. 600.000 itu masih terlantar. Makanya kemarin kan Presiden mencabut sebagian itu kan, karena tidak diurus, ditelantarkan gitu. Ya. Terus Pak kan di samping kita mendapatkan predikat provinsi yang termiskin, ya kan sebentar lagi Otsus akan berakhir. Pak kan itu, apakah ini tidak nanti menambah, memperparah keadaan? Otsus akan berakhir. Ya, sebetulnya sudah pasti karena penyelenggaraan Otsus di Aceh atau dimanapun seperti Papua itu selalu dipantau oleh pusat. Nah, pusat memantau bagaimana efisiensi yang dilakukan dalam penyelenggaraan anggaran, kemudian bagaimana mendapatkan nilai-nilai lebih.
Nah, kalau seperti tadi, pasti pemerintah pusat menganggap selama ini kita kurang dapat melakukan pembangunan secara efisiensi dan manajeble. Ya. Itu pasti ada itu kan. Nah, sehingga ketika kita minta otonomi khusus tetap diperpanjang, tidak hanya pada 27, tentu ada pertanyaan. Untuk apa otonomi khusus? Untuk uang. Kalau uang udah kita kasih, selama ini kalian nggak bisa habiskan. Ya. Nah, itu kan jadi alasan sangat kuat bagi pemerintah pusat. Namun demikian, saya punya keyakinan pemerintah pusat masih akan memberikan hal itu kepada Aceh menurut saya. Tetapi tentu dengan beberapa persyaratan. Ya. Mungkin saja keuangan ini tidak seperti sekarang langsung masuk ke anggaran pemerintah provinsi, dan provinsi melakukan menurut mereka, tapi mungkin akan nanti dihadirkan juga tenaga-tenaga ahli di lapangan, mungkin ya, tenaga-tenaga ahli keuangan di lapangan, tenaga-tenaga ahli manajemen, ya itu akan dihadirkan nanti. Sehingga setiap rupiah yang keluar untuk anggaran pembangunan khusus itu punya arti dalam rangka menjayakan masyarakat, mensejahterakan masyarakat. Berarti Bapak mempertahankan agar otsus ini terus diperpanjang. Kita sebagai orang Aceh, semua kita akan bertahan itu. Tapi kita juga sama dengan pemerintah pusat, pikiran kita ke depan tentu pengelolaannya harus berbeda. Kalau terus begini kan percuma. Misal kemarin ada pengembalian uang ke pusat sekian dari Silpa tahun 2021, tahun 2020 juga ada sekian, tahun 2009 juga ada. Dan itu nilainya nggak kecil, triliunan. Kan? Padahal cari uang 1 miliarnya susah. Nah, saya sering gurau sama teman-teman, padahal kalau pemerintah beli telur ayam aja, piara ayam, tenggelam Aceh dengan ayam, gitu kan, sebetulnya kan. Tapi ya kenapa tidak? Itu yang kita tidak bisa jawab, ya kan. Berarti kedepannya pengawasannya lebih ketat lagi. Iya, pengawasan ketat, dan paling penting itu planning, perencanaan. Jadi ketika kita punya anggaran, kita sebagai eksekutif sudah merancang dulu, ini uang mau dibawa kemana. Kan kita lihat tiap kabupaten di Aceh itu kekurangannya apa. Suhulu Salam lebihnya apa, kurangnya apa. Aceh Singkil apa, Aceh Besar apa, Aceh Timur apa. Dana ini kita susupi ke tempat-tempat yang harus menutup kekurangan mereka yang menjadi kesulitan. Tapi juga memberikan kepada potensi-potensi yang ada supaya bisa dikembangkan. Jadi terarah. Gitu. Katakanlah tadi, kita punya sumber daya mineral. Saya kira di pantai barat selatan Aceh ini hampir semua kabupaten punya masing-masing gitu kan. Nah, kalau satu saja tiap kabupaten dibikin, dan itu kan sudah pertambangan, sudah industri namanya. Industri itu sangat menyerap tenaga kerja. Jadi anak-anak Aceh kita yang sekarang pengangguran, bahkan S1 yang sudah selesai sekarang justru pengangguran juga, itu bisa diserap semua sebenarnya. Terus bagaimana tentang undang-undang pemerintahan Aceh itu, Pak? Ya, saya kira itu sekarang kami sedang bicarakan. Baik di DPR maupun DPD sedang bicarakan. Tapi kalau kita dari DPR Aceh, DPR pusat asal Aceh, dan DPD RI asal Aceh, semua sikapnya sama. Kita akan mempertahankan. Dan bahkan memperjuangkan kalau bisa anggaran lebih besar. Meskipun kita sudah tahu jawaban pusat, ngapain besar-besar yang sudah aja nggak habis kan gitu kan. Pertanyaan penutup ini, Pak. Ya. Bapak kan pernah jadi gubernur Aceh. Bapak jadi gubernur Aceh itu saat Aceh sedang dilanda konflik. Iya, betul. Ya, bagaimana memimpin Aceh pada saat Aceh dalam situasi konflik? Ya, yang penting pertama kita positive thinking. Jadi kalau kita bergerak di lapangan manapun, ketika nawa itu kita baik, semua orang akan membantu. Dan itu kan hadis mengatakan innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita bekerja itu dengan yang baik, pasti didukung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa yang kita lakukan itu kan di tengah konflik. Nah, konflik ini memang harus mereda. Jadi saya ketika harus mereda ini kan ada dua kutub. Nah, kutub atas, kutub bawah gitu kan. Atau kutub gunung dan kutub kota gitu kan. Nah, ini memang tidak bisa terjadi sesuatu kalau ini nggak bisa dikomunikasikan. Maka itu ketika saya mau dilantik oleh Presiden Gus Dur pada waktu itu, kebetulan Presiden Gus Dur memanggil 2 jenderal, yaitu Panglima TNI dan Kasat India Soekarno dan Widodo. Gus Dur menyatakan, jenderal saya panggil karena bulan depan Bang Abdullah Putih kita lantik di Gubernur Aceh.
Gus Dur panggil saya abang, mungkin abang Dewan Mas ya. Siap kata jenderal. Nah, pada waktu itu saya berpikir tentang kondisi yang pernah ada di Aceh, bahwa pejabat Aceh sering dicap juga separatis juga ya. Dikatakan condong ke AM lah, condong ke GAM lah. Nah, saya pikir saya akan dapat stigma yang sama. Karena itu waktu itu saya bilang, Pak Presiden, kalau saya akan dilantik bulan depan, kalau boleh, pada kesempatan ini saya ingin meminta sesuatu kepada Bapak Presiden. Maka Presiden berkenan. Nah, Presiden pada waktu itu Presiden diam lama. Mungkin Presiden berpikir saya minta uang, gitu ya. Akhirnya Presiden jawab dengan hambar, gitu. Ya, apa itu? Di setengah asal jawab, gitu ya. Nah, pada kesempatan itu saya pikir ini kesempatan saya gunakan, saya minta. Kalau Bapak Presiden berkenan, pada kesempatan ini, saya mohon kepada Bapak Presiden memberikan saya keizinan. Saya lanjutkan, keinginan untuk berkomunikasi ke semua arah, beraliansi ke semua lini, termasuk dengan gerakan Aceh Merdeka. Saat jenderal ini merah mata dulu gitu. Padahal waktu itu kan sedang tinggi-tingginya perseteruan gitu kan. Tapi saya udah berpikir, mungkin saya akan dilantik, ya sudah. Tapi saya udah sampaikan, daripada nanti saya dicap gitu kan. Dan saya udah ikhlas. Saya kira, karena jenderal matanya udah terbelalak gitu kan. Tapi disitulah saya lihat Gus Dur cerdas. Itu Gus Dur mengatakan, ya Pak Abdullah Putih, kalau nanti sudah nanti jadi gubernur, kita tahu peperangan dimanapun di belahan bumi, itu pada akhirnya diakhiri dengan perdamaian. Pak Abdullah sebagai gubernur, silakan mulai plong. Diberilah leluasa untuk melakukan komunikasi. Ya. Maka dengan itu saya mempunyai satu izin secara tidak tertulis bahwa saya bisa komunikasi dengan GAM. Nah, maka 2 minggu kemudian saya nyatakan dalam pidato saya dengan memegang 2 punya telepon. Hari ini masyarakat Aceh saya beritahukan saya sudah dilantik jadi gubernur Aceh dan hari ini saya memegang amanah. Nah, untuk itu mari kita selesaikan permasalahan Aceh ini kalau bisa secepatnya bersama-sama. Silakan hubungi saya siapapun. Silakan adik-adik mahasiswa hubungi saya, Bapak Profesor dosen hubungi saya, para petani, para buruh, dan siapa saja. Siapa saja. Nah, kalimat siapa saja itu saya maksudkan GAM. Gitu. Saya berhubungan dengan saya. Nah, kebetulan pada waktu saya sudah dilantik itu, Kapolda itu, kita angkat kembali itu, Kapolda sudah pernah melantik, pernah bertugas, itu Pak Barumsyah. Lalu mengatakan, Pak Gubernur silakan lanjutkan, saya dampingi Bapak. Tapi yang kita lakukan kan nggak boleh kita kasih tahu siapa-siapa, ya kan? Karena ini rahasia. Nah, mulai setelah saya umumkan itu, dari hari ke hari mulai banyak teman-teman kita dari GAM, secara pribadi tapi bukan organisasi, bertemu dengan saya. Ada Abu ya, ketemu itu dan semua saya tanya pendapatnya. Gitu. Tapi saya lihat pada waktu itu suasana sudah anti klimaks saya kira ya. Jadi sudah sampai kepada satu kesimpulan bahwa kalau kita teruskan ini bahaya besar akan melanda Aceh, lebih bahaya lagi. Tapi kalau kita tidak lanjutkan, ini bagaimana? Masalahnya sudah setengah jalan juga. Nah, suasana beberapa orang sehingga terus terang saja banyak teman-teman kita dari RI yang mencurigai saya waktu itu ya. Karena dianggap saya bermain 2 kaki. Tapi saya tidak apa-apa karena nawa itu saya tadi. Tapi sampai terakhir saya sempat mengirim surat kepada Tengku Abdullah Syafi'i di waktu itu sebagai Panglima melalui wartawan di Sigli. Nah, surat saya itu belum sampai kepada beliau tertembak. Nah, muncullah waktu itu mulai lagi tuduhan kepada saya bahwa Tengku Abdullah Syafi'i meninggal karena surat dikirim oleh Gubernur Aceh. Kan dalam surat itu ada mikrochip. Itu dikembangkan ya. Tapi itu nggak ada, tapi dikembangkan begitu. Artinya saya ingin katakan bahwa saya sudah lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa saya lakukan pada saat itu
untuk pertemanan Aceh dan saya mulai. Bahkan saya bawa pertama kali seorang Panglima Kostrad bicara dengan Pak SBY sebagai Menko Polhukam di telepon saya di kantor Menko Polhukam. Itu pertama kali Pak SBY bicara dengan Menko Polhukam, gitu kan. Bahkan Pak JK waktu itu belum ikut-ikut dia masih Menko Keska. Ya. Kalau saya ke Menko Polhukam, Pak Menko Keska itu panggil saya selalu, bagaimana, sudah di mana? Kita jelaskan. Jadi saya ingin bekerja secepatnya supaya ini bisa terjadi perdamaian sehingga masalah Aceh selesai. Itu luar biasa pengalaman Pak selesai di Iya. Gubernur Aceh ini Pak ya. Terus ke depan bagaimana nih Pak? Ya, Nyalon gubernur lagi atau bagaimana? itu kan istilahnya kalau pertanyaan itu, ini kan pertanyaan mau main layang enggak? Jawabannya angin ada enggak? Gitu kan? Kita lihat angin aja. Anginnya dulu Pak ya. Oke, luar biasa bincang-bincang kita pada malam yang berbahagia ini. Sebenarnya masih banyak hal yang perlu kita gali dari Bapak Haji Abdullah Putih ini. Namun karena keterbatasan waktu, ya sehingga tidak memungkinkan untuk kita bahas lebih mendalam lagi. Ya mungkin sebelum kita tutup, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat secara Bismillah. Ya, yang pertama tentu saja kita semua harus aware kepada stigma Aceh termiskin ini. Ya. Ya. Jadi semua kita harus berbuat secepatnya untuk keluar dari kemiskinan ini. Saya kira alamat itu saya kasih tahu, saya sampaikan kepada generasi muda, juga beliau-beliau yang hari ini ada di dalam pemerintahan. Ya. Artinya untuk mempercepat ini ada bagaimana mengelola anggaran pembangunan ini supaya efisien dan terarah kepada melepaskan Aceh dari kemiskinan itu. Itu saja Pak ya. Ya. Oke, demikian saja kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.